Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tirenia dari kelas 10 MIPA 3 SMAN Negeri 7 Kota Depok. Saya akan menceritakan ulang hikayat Telaga Warna. Hikayat asal-usul Telaga Warna. Telaga Warna yang terletak di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Seperti Nusantara lainnya, Telaga Warna mempunyai cerita tentang asal-usulnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Di zaman dahulu, di sebuah wilayah Sukabumi, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tanggahan. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya Ratu Purbamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, serta tanah yang subur hingga membuat rakyat nyaman dan makmur. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Tanpa berputus asa, raja dan ratu berdoa kepada Tuhan agar segera dikaruniai anak. Agar keinginannya terkabul, Raja Suwartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa selama beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan. Ratu Purbamana pun mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan kepada penjuru negeri rakyat yang turut bergembira, datang ke istana sambil membawa hadiah. Setelah menunggu beberapa bulan, Ratu Purbamana melahirkan bayi perempuan yang cantik. Raja Suwartalaya memberikan nama bayi tersebut Gilang Rukmini. Rakyat yang mendengar kabar kelahiran tersebut kembali ke istana membawa hadiah. Mereka sangat gembira atas kelahiran putrinya hingga membawa hadiah yang lebih banyak. Putri satu-satunya, anak Raja Kuta Tanggahan, tersebut tumbuh menjadi gadis yang cantik. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan, apa saja yang diminta oleh putrinya pasti dituruti, karena rasa sayang yang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kuta Tanggahan memanjakan putrinya. Bahkan, apa saja yang diminta oleh putrinya pasti dituruti. Rasa sayang yang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kuta Tanggahan memanjakan putrinya, hingga permintaan yang dia minta harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, dia akan marah-marah. Bahkan Gilang Rukmini pun tidak segan untuk berbicara kasar. Namun Raja dan Ratu pun dan rakyatnya tetap menyayanginya. Di hari ulang tahunnya yang ke-17, ia meminta hadiah kepada ayahnya. "Ayahanda, untuk ulang tahunku nanti, aku meminta hadiah yang istimewa." Jawab ayahnya, "Apa hadiah yang kau minta, anakku?" Jawab Putri Rukmini, "Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi oleh butiran berlian." Kata Ratu Purbamana, "Permintaanmu kali ini sangat berlebihan. Jangan berlebihan dalam menggunakan perhiasan." Ucap sang raja, "Benar putriku, bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan tubuhmu hampir diselimuti oleh perhiasan dan berlian. Lebih baik perhiasan yang ada itu yang kita gunakan untuk kepentingan rakyat Kuta Tanggahan." Mengetahui permintaannya ditolak, Gilang Rukmini sangat marah. Dia mengambil semua perhiasannya, melemparkannya ke arah ayahnya dan ibunya. Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat sedih melihat putrinya. Meski dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan. Beliau kemudian menemukan kamasan. Kamasan adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas.
"Kamasan, tolong buatkanlah kalung yang indah untuk putriku," ucap sang raja. "Baik yang mulia, kita berdua siap untuk melaksanakan," ucap Kamasan. Hari ulang tahun Rukmini pun telah tiba. Rakyat raja maupun ratu ikut merayakan ulang tahunnya di istana. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini datang ke balairum istana. Pakaian yang digunakan sangat gemerlap dengan perhiasan dan berlian. Putri Rukmini datang ke balairum istana. Pakaian yang digunakan sangat gemerlap dengan perhiasan dan berlian. Setelah Putri Rukmini datang, Raja Swartalaya segera menyambutnya. "Putriku, akhirnya kau tumbuh menjadi dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu, bahkan seluruh warga Tanggahan juga sangat menyayangi rasa sayang rakyat kota Tanggahan. Mereka memberikan kalung emas ini untukmu. Pakailah kalung emas ini." "Kalung emas ini sangat jelek sekali. Aku tidak sudi memakainya." Setelah berkata kasar tersebut, Gilang Rukmini membanting kalung tersebut hingga berserakan butiran emas. Ratu dan raja pun menangis. Karena tangisan mereka, istana pun mulai terendam air mata. Tak lama kemudian, jadilah telaga yang merendam istana. Oleh sebab itu, dinamakan Telaga Warna, karena airnya sangat indah. Konon, rakyat mengakui bahwa telaga tersebut itu indah karena butiran emas yang berserakan.